Bayangkan kita sedang duduk dan bertanya-tanya, mengapa para pejabat khususnya di Indonesia sangat suka melakukan korupsi. Rasanya sudah melekat di benak kita bahwa para pejabat itu sama dengan korupsi. Padahal tentu tidak semua pejabat seperti itu. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang memang demikian. Saya pun bingung apa alasan konkret di balik tindakan korupsi mereka. Dari segi gaji mereka tidaklah kecil. Dan hidup mereka tidaklah susah. Malah ada yang diberikan rumah dan fasilitas transportasi dinas. Tapi tetap saja mereka melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan dengan adanya KPK yang secara khusus memberantas korupsi, para koruptor atau calon koruptor tampaknya tidak gentar sama sekali. Oleh karena itu, untuk membahas ini lebih dalam, selamat datang di channel Bang Riset. Pada tahun 2023, tercatat ada 431 kasus korupsi di Indonesia. Jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Belum lama ini, kita juga mendengar ada yang menggelapkan uang negara sebanyak 271 triliun rupiah. Padahal, kalau kita lihat, mereka ini bukanlah orang yang tidak mempunyai uang, melainkan orang yang serba kecukupan. Mereka bisa mengakses segala kebutuhan hidup tanpa harus melakukan korupsi. Jadi pertanyaan saya, kenapa dan apa yang membuat para pejabat ini gemar melakukan korupsi? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang awal mula kenapa korupsi bisa menjadi budaya di Indonesia dan apakah ada hubungannya dengan kolonial Belanda. Ternyata korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yang pada masa itu terjadi eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi Indonesia oleh Belanda, yang sering melibatkan praktik korupsi. Para pejabat Belanda melakukan praktik feodal dan nepotisme, membuka pintu bagi para pelaku korupsi. Dengan sistem feodalisme, orang-orang yang dekat dengan para pejabat memiliki keuntungan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan ataupun proyek pemerintah, dan dampaknya praktik korupsi pun meluas. Sistem ini mirip dengan yang terjadi sekarang. Mempunyai relasi dengan para pejabat, maka kamu akan diuntungkan, baik dari segi bisnis maupun status sosial. Misalnya saja, VOC di Belanda pada tahun 1749 dipimpin oleh Raja William kelima. Para pejabat VOC mulai menjilat raja, dan setelah berhasil mengambil hati sang raja, mereka memperkaya diri mereka sendiri. Kas VOC merosot dan bangkrut karena digunakan untuk perang, membayar hutang, dan foya-foya para pejabatnya. Sistem ini memperkaya diri sendiri dan terus berlanjut hingga sekarang, bukan lagi oleh Belanda, melainkan oleh orang kita sendiri. Jadi, mengapa para pejabat Indonesia gemar korupsi? Setelah saya melakukan riset mendalam, saya menemukan ada dua teori. Yang pertama adalah teori Kohn yang dikemukakan oleh penulis asal Italia. Kohn adalah singkatan dari greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Teori ini mengungkapkan bahwa korupsi muncul karena keserakahan dipertemukan dengan kesempatan yang ada. Koruptor pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Dan jika keserakahan mereka bertemu dengan kesempatan, maka korupsilah terjadi. Ini adalah sifat dasar manusia yang selalu ingin lebih, dan lebih. Namun, bukan hanya para pejabat saja yang bisa korupsi. Rakyat jelata seperti kita pun bisa melakukan korupsi jika keserakahan dipertemukan dengan kesempatan. Contoh korupsi kecil yang biasa kita lakukan adalah berkap harga belanja ibu supaya kita bisa mengambil kembalian atau mengurangi uang SPP. Jadi, pendidikan moral bangsa yang rendah ditambah kecenderungan untuk sok suci
membuat kita mengkritik pejabat korup sementara diri kita sendiri juga melakukan korupsi pada kehidupan sehari-hari. Selain keserakahan dan kesempatan, gaya hidup berlebihan juga mendorong korupsi. Di zaman sekarang, jika tidak kaya, maka kamu tidak akan diperhatikan. Mungkin ini adalah salah satu motivasi para koruptor ingin hidup mewah dan disegani. Money is power, dan tanpa uang, gagasanmu tidak akan didengar. Oleh karena itu, kita akan masuk ke teori kedua. Teori kedua ini adalah teori fraud triangle atau TFT, disampaikan oleh peneliti Donald R. Gracie, dan teori ini muncul setelah ia mewawancarai 250 terpidana kasus korupsi. Ada 3 tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Pertama adalah pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, dan rationalization atau pembenaran. Misalnya, pejabat legislatif sering merasa tekanan untuk balikan modal setelah kampanye yang mahal. Mereka menggunakan akses ke sumber daya yang banyak untuk mengumpulkan uang, seperti menggelapkan uang rakyat atau membuat peraturan yang menguntungkan bisnis mereka. Para koruptor sering memiliki pembenaran atas tindakan mereka. Mereka merasa tidak digaji layak atau melihat keuntungan perusahaan tidak dibagi rata. Padahal mereka adalah orang berpendidikan tinggi yang seharusnya tahu bahwa pemikiran seperti itu sangatlah bodoh. Setelah mendedikasikan waktu saya untuk melakukan riset ini, saya merasa pesimis dan kehilangan kepercayaan. Rasanya percuma membuat peraturan yang lebih ketat jika tetap ada pejabat yang korup. Menurut saya, yang perlu kita perkuat bukan hanya peraturan, tapi seleksi kandidat pejabat. Bagi masyarakat, kita harus bisa memilih pemimpin yang berdedikasi pada kepentingan rakyat, meningkatkan pengetahuan publik, dan memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya karena uang. Jangan sampai korupsi menjadi budaya yang berkepanjangan. Dan inilah tugas kita selanjutnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi semua orang. Oleh karena itu, tetaplah subscribe channel Bang Riset agar kalian dapat informasi dan juga wawasan berkepanjangan.